Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Warahmatullahi sehat wabarakatuh. semua. Terima Alhamdulillah. kasih Bu Ati, Wakil Ketua 4 Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan BDR, lanjutan BDR hari kedua. Baik ibu-ibu, seperti yang sudah kita ketahui, DKI kehilangan seorang bapak yang sangat kita cintai, almarhum Bapak Haji Saifullah, Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang telah berpulang kemarin Rabu, tanggal 16 September 2020, jam 11.55. Ibu-ibu, mari bersama-sama kita bacakan doa. Satu-satu. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima dan beliau tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan dan kesabaran. Baik ibu-ibu, bersama kita bacakan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal amin. Juga semoga teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, kesehatan yang prima. Juga untuk kita semua ibu, kita yang masih sehat, kita taati 3M. Baik ibu, materi kita pada hari ini ada 3 materi ya Bu hari ini. Asik bermain di rumah, rencana pembelajaran BDR, dan nanti ada penugasan Ibu. Sekali lagi, jangan lupa unmute supaya suara kita tidak mengganggu teman-teman kita yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Baik Ibu, silakan Bu Ehat untuk materi yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan agenda kita dari kemarin sampai hari ini, yaitu penguatan BDR bagi Pokja 2 DKI Jakarta. Yang saya hormati dan sangat saya sayangi Ibu Ati selaku koordinator Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, seluruh pengurus Pokja 2 Provinsi DKI Jakarta saya sayangi, dan tim sekretariat yang hari ini terima kasih sudah membantu dalam penyelenggaraan BDR ini, dan rekan-rekan seluruh Pokja 2 kota sampai kelurahan dan perwakilan-perwakilan dari RW ataupun bina keluarga balita di wilayah kelurahan setempat. Hari ini materi kedua, hari ini hari kedua, dan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Ipah cukup gamblang tentang teori-teori BDR, dan
Hari ini saya ingin menyampaikan tentang prakteknya langsung kepada bunda-bunda semuanya. Makanya materi ini saya beri judul Asiknya Bermain di Rumah dalam rangka penguatan BDR bagi Pokja 2 PKK Provinsi DKI Jakarta. BDR kalau dari istilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belajar dari rumah. Tapi karena kita sedang membahas anak usia dini, bahwa anak usia dini itu belajar itu bermain, bermain itu belajar, jadi bisa kita gantikan B-nya itu bermain ya, bukan belajar, jadi bermain. Pakai kita tadi. Tapi dia tidak. Ini sebelum kita memulai kegiatan, tapi mohon maaf, terlebih dahulu mohon maaf saya tidak bisa memakai background karena posisi saya di tempat yang sulit untuk memakai background. Kebetulan posisinya rebutan di rumah, anak-anak sedang UAS juga. Kalau kita ingin semua informasi masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, kita harus dibuat bahagia dan senang dulu. Begitu juga dengan anak-anak dan dengan kita pastinya. Ada kalanya bunda-bunda saya berharap bunda-bunda bisa berdiri mengikuti gerakan ini. Kita setelkan dulu gerakan. Saya izin bisa berdiri. Saya terkait headset ini. Kalau saya berdiri, Kan kemarin juga begitu saya pencet ini yang di pojok sebelah kiri keluarnya kamera, kata dia kan ini banker. Ini mah Halo. bisa berdiri semua ya. Sendiri, ayo. Ayo. Di mute Ibu, jangan bicara sendiri. Karena ada gangguan. Muncul tidak gambarnya Bu Iva? Ada Bu Eha? Ada? Belum. Oh, belum. Belum. saya belum keluar di fotonya. Saya mental. Kayaknya keluar sendiri materi. Saya ulang ya Bu sebentar. Keluar sendiri materinya. Kan ntar kali di lain, di lain ini ntar dulu dicari dulu. Banyak gitu. Ngapain ini dia? Begini nggak Bu gambar dapurnya Ibu? Dia sama kok. Sama kan? Iya. Absen. Ada absen. Muncul gambarnya Bu, videonya. Halo? Sudah muncul belum? Belum. Belum, Bu. Gambarnya nggak ada, Bu. Belum. Nggak ada gambar. Nggak ada gambarnya, Bu. Gangguan ya, pada saya sudah share screen sebentar. Belum ada gambar. Ya. Ini sudah. Belum, Bu. Belum. Belum Bu. Nah tuh ada tuh. Betul. Sudah. Ya. Tapi belum mulai. Ya itu ini jumitin dulu. Ya. Kita gerak-gerak ya Bu. Ya. Baru masuk. Ayo gerak-gerak Bu. Kedua tangan genggam di depan, tendangkan kakimu, syuk syuk syuk, lompat tinggi ke langit, syuk. Tuaga, angkatlah lenganmu, tuaga, turunkan lenganmu, tuaga, rentangkan tanganmu, tal tal tal, kepala ke kanan kiri, letakkan ke lutut, putar putar.
Iya. Alhamdulillah. Cukup. Sudah cukup ya untuk bergerak. Jadi semangat Bunda. Bergerak. Iya, biar semangat dulu dari pagi. Ini saya harus sampaikan, biasakan kalau kita sedang virtual, biasakan dan pastikan mic kita di mute. Ya, di mute ya mic-nya supaya suara fokus, kita semua fokus tidak terganggu, karena namanya dalam jaringan kalau ada gangguan sedikit saja suara di telinga akan mengganggu dan suara dari pembicara akan terhalang dan itu mengganggu banyak seluruh peserta. Untuk membuktikan keseriusan dan fokus konsentrasi, kamera tetap dibuka ya, kecuali kalau terpaksa harus ke toilet atau yang lainnya. Kamera tetap dibuka karena kalau ditutup curiga nih, jangan-jangan ikut pelatihannya pakai daster gitu ya. Tapi tetap untuk membuktikan konsentrasi, kalau kamera selalu dibuka paling tidak kita konsentrasi. Oh iya, kita harus selalu menyimak apa-apa yang disampaikan. Tujuan daripada materi ini, kami berharap peserta paham bagaimana melaksanakan kegiatan bermain di rumah bagi anak usia dini. Kita Pokja 2 memang bukan pelaku langsung dari kegiatan ini, tetapi kita Pokja 2 bertanggung jawab mengawasi, menyampaikan, membina kepada lembaga-lembaga, kepada kader-kader binaan kita. Betulkah kader-kader kita di bawah itu sudah melakukan ini? Gitu. Betulkah kader-kader Pokja 2 kita, kader-kader BKB PAUD kita sudah melakukan kegiatan BDR ini, bermain di rumah yang memang sebenarnya bermain. Kemarin Bu Ipah sudah menyampaikan materi tentang pengertian bermain. Bermain itu adalah kegiatan yang spontan dilakukan oleh anak dengan senang hati, tanpa dipaksa, tanpa diarahkan, gitu. Jadi kita harus tahu nih kenapa kita Pokja 2 melakukan ini, ya ini tujuannya. Agar kita tahu, kita mengawasi, kita bisa memonitor, benar tidak? Memang betul, ada organisasi-organisasi profesi, misalnya dalam hal ini untuk non-formal, Himpaudi sudah melakukan ini betul. Himpaudi melakukan tidak salah, memang sesuai dengan kewajibannya, karena tiga kewajiban dari organisasi profesi diantaranya adalah meningkatkan kompetensi para anggotanya, meningkatkan kemampuan para anggotanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Dan kita, gitu, kewajiban kita yang mengaku sebagai ibunya dari BKB PAUD juga punya kewajiban untuk memberikan pembinaan, memberikan pengawasan, bagaimana di lapangan terjadi. Jangan sampai anak-anak kita di lapangan itu kehilangan induknya. Jangan sampai Pokja 2-nya sendiri tidak paham BDR itu apa sih, gitu. Ketika melakukan pengawasan, benar nggak sudah melakukan BDR? Pokja 2-nya aja nggak tahu. Nah, makanya dalam hal ini mari kita nggak ada sama-sama. Jadi dari 15 orang. Terus nanti waiting list nggak ada juga. Halo. Tadi saya sudah sampaikan, tolong di mute ya. Jadi gitu, kita lanjutkan ya. Kita harus pahami betul. Jadi di lapangan tidak ada lagi yang saling mengenal. Bu, Paudi sudah melaksanakan, kita nggak perlu. Kita perlu. Kita masih perlu. Kita perlu tahu dan perlu paham. Kak, ini rotinya siapa? Oh, anak-anak ya. Kita perlu tahu dan perlu paham BDR itu apa, pelaksanaan itu seperti bagaimana, pengertian bermain itu apa sih, gitu. Yang kemarin disampaikan oleh Bu Ipa betul sekali bahwa kegiatan bermain itu memang benar-benar harus spontan dilakukan oleh anak. Ketika anak melihat sesuatu, anak tertarik atau tergerak hatinya untuk menyentuh, untuk memainkan, untuk melempar, menendang, kemudian mungkin kalau gelas itu dia memecahkan, itu bagian dari satu sifat dasarnya anak, bahwa anak memang selalu ingin tahu, gitu. Anak ingin tahu apa yang dia lihat. Misalnya contoh satu ketika anak bermain ke pantai.
pasti anak akan tertarik, dia akan asik berlama-lama bermain pasir, bermain air laut dan sebagainya sampai dia nggak peduli panas matahari menyentuh kulit dia sampai hitam atau mungkin terus dia bermain kotor-kotoran baju, dia nggak peduli, itulah bermain. Akan tetapi kita sebagai orang dewasa harus paham betul kegiatan bermain itulah saatnya belajar buat anak usia dini. Kalau kita orang dewasa, Pokja 2, para pendidik, para guru, ada yang melarang anak untuk bermain, perlu dipertanyakan pengetahuannya tentang bermain, tentang anak usia dini. Atau seorang guru, seorang pendidik yang melarang anaknya untuk bermain. Begitu. Ini yang tujuan yang harus kita pahami sama-sama, dan kita akan teori-teorinya kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ipa, dan nanti saya akan menggambarkan konkretnya bagaimana yang sudah dilakukan di lapangan. Kemudian peserta mampu dan bersedia mengimbaskan kembali teknik bermain di rumah. Jadi kami juga berharap setelah kegiatan ini para Pokja 2 mampu mengimbaskan kembali. Kalau di tingkat kelurahan silahkan mengimbaskan kembali kepada kader-kadernya. Walaupun sudah dilakukan oleh penilik, oleh Himpaudi, tetapi belum terserap semua. Semua pendidik itu jumlahnya banyak sekali, kader-kader BKB PAUD kita banyak sekali, belum terserap semua. Betul sudah dilakukan, saya pun mengalami itu. Saya di Kecamatan Pasar Rebo misalnya, saya diminta oleh penilik saya untuk menyampaikan materi tentang BDR ini, 10 materi ini seluruhnya selama 3 hari kepada lembaga yang ada di Pasar Rebo. Tapi kan itu perwakilan yang bisa masuk ke dalam Zoom kan seperti sekarang ini hanya perwakilan saja, tidak semua. Maka dari itu tidak ada salahnya. Jadi jangan ada lagi kata-kata udah nggak minat lagi itu kan udah. Itu kan udah semua udah, tidak. Karena ini harus mencapai, harus sampai kepada semua pendidik. Dan pendidik bertugas wajib para kader Pokja 2 wajib mengimbaskan kepada kadernya, dan kader harus mampu memfasilitasi kepada orang tua. Karena sekarang yang mendampingi anak bermain di rumah 100% orang tua. Jadi setelah ini harapan kami Pokja 2 yang menjadi peserta hari ini mampu dan siap mengimbaskan kembali teknik bermain di rumah itu seperti apa. Ini tujuannya. Agendanya hari ini materi pelaksanaan BDR, kemudian RPPM masa BDR, nanti saya akan berikan contohnya juga. Kemudian ada sharing, saya juga ingin dengar pendapat dari bunda-bunda semua yang di lapangan. Kita juga ada tanya jawab, dan nanti ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini kalau dikumpulkan baru bunda-bunda nanti dapat sertifikat. Semua tidak terkecuali kalau mendapatkan sertifikat harus mengumpulkan tugas mandiri ini. Saya nggak mengajar, nggak masalah nggak mengajar, kan belajarnya di rumah. Bisa aja itu prakteknya dengan anak tetangga, cucu, ponakan, dan sebagainya. Karena tema kita adalah bermain di rumah, gitu ya. Saya punya pantun dulu nih. Tadi pagi-pagi alhamdulillah tiba-tiba ada yang ini. Pantunnya seperti ini. Ikan belanak dimasak dengan paria. Kalau ditambah acar, enak dan murah. Anak-anak harus tetap cerdas dan ceria, walau cuma belajar dari rumah. Gitu ya. Jadi ini pantunnya juga sangat bermakna. Terima kasih kalau di PKK Provinsi DKI itu ada jago pantun, terutama namanya Bunga Temi, Bunga Pokja 4. Di sini Bu Imah nih yang luar biasa suka sering berpantun itu. Tadi pagi Bunga Temi mungkin baca status saya ingin ada kegiatan BDR Pokja 2, beliau WA ini, dan alhamdulillah saya langsung masukkan ke PowerPoint ini. Kita ulang ya, kita simak, kita masukkan ke dalam pemikiran kita ini. Ikan belanak dimasak dengan paria, kalau ditambah acar enak dan murah. Anak-anak nih, tugas kita, anak-anak harus tetap cerdas dan ceria. Walau cuma belajar di rumah.
Karena kita paham betul di masa pandemi ini anak-anak hampir kehilangan haknya. Dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, dia tidak bisa bermain, dia tidak bisa ke sekolah, di rumah hanya lingkungan itu saja. Lihat mamahnya sibuk ngajarin kakak-kakaknya. Ketika dia bertanya, dibentak pula oleh mamahnya karena mamahnya udah terlanjur pusing dengan tugas kakaknya. Ini pasti banyak terjadi dan banyak dialami oleh anak-anak usia dini. Nah, tugas kita Pokja 2 meminimalisir ini, tetap memberikan hak anak yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan tetap bisa kita berikan walaupun dalam masa COVID. Kenapa? Karena yang namanya hak dalam kondisi bagaimanapun harus tetap diterima oleh anak-anak kita. Bayangkan kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Bayangkan kalau kita orang-orang dewasanya tidak memikirkan ini, tidak memikirkan hak anak usia dini bahwa mereka perlu bermain, mereka perlu stimulasi supaya otak mereka tetap berkembang. Kita akan kehilangan satu generasi anak usia dini pada masa ini. Karena apa? Karena mereka tidak dapat stimulasi dengan baik. 6 aspek perkembangannya tidak mendapatkan stimulasi dengan baik. Kalau kita orang-orang dewasanya hanya acuh tak acuh, hanya cukup sekedar melakukan tugas saja, setelah mengikuti pelatihan sudah membias, tidak dipraktekkan, tidak diberikan langsung. Mari sama-sama kita tanamkan dalam hati kita, dimanapun anak-anak itu adalah anak kita. Walaupun itu anak tetangga, walaupun anak siapa saja, yang namanya anak Indonesia adalah anak kita. Jadi kita berkewajiban memberikan hak-hak yang mereka saat ini belum bisa terpenuhi karena masa pandemi ini. Kita masuk ke ini, belajar dari rumah. Seperti yang kemarin saya mengikuti teknik BDR di Kemdikbud, ya BIMTEK BDR di Kemdikbud, dan alhamdulillah juga masuk ke tim narasumber untuk menyampaikan BIMTEK BDR ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan amanah itu sampai nanti awal Oktober. Jadi kemarin baru Indonesia bagian timur dan mulai Jumat besok bagian tengah. Itu tentang ini, bicara masalah tentang pentingnya bermain di rumah kepada anak usia dini. Ini salah satunya, memfasilitasi tugas kita, memfasilitasi orang tua agar dapat memfasilitasi bermain anak di rumah. Jadi tugas kita, sekarang posisi kita adalah kita harus mampu memfasilitasi orang tua untuk dapat memfasilitasi anaknya bermain di rumah. Kalau dulu itu kan tugas guru memfasilitasi kegiatan bermain anak di PAUD. Kalau sekarang karena memang sedang pandemi, karena memang belajarnya di rumah, tugas kita harus bisa siapapun itu. Kalau yang kita sebagai Pokja 2, karena program unggulan kita adalah BKB PAUD, kita harus bisa memfasilitasi orang tua agar dapat memfasilitasi bermain anak di rumah. Jadi tidak perlu misalnya gini Bu, tidak perlu harus kita bicara kepada kader BKP PAUD-nya. Ibu-ibu kan tersebar di seluruh DKI ini, punya tetangga yang punya anak usia dini misalnya tidak disekolahkan oleh ibunya, tidak di PAUD banyak, tidak di PAUD karena terkait biaya dan macam-macam. Udahlah anak saya masih kecil, nggak usah yang gede-gede aja masa gini nggak usah di PAUD dulu. Nggak apa-apa, ibu sampaikan langsung karena kita sebagai paling terdekat dengan mereka, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Bagaimana cara mengajarkan bermain di rumah yang asik dan menyenangkan kepada anak. Ini tugas kita. Kemudian bukan memindahkan sekolah ke rumah. Ini juga perlu disampaikan kepada kader-kader BKB PAUD kita bahwa BDR itu, belajar dari rumah itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Maksudnya memindahkan sekolah ke rumah itu apa? Mengantarkan semua kegiatan ke rumah, dikasih LKS dikirim ke rumah, kemudian dikasih tugas-tugas semua, pokoknya yang biasa di sekolah itu diantarkan ke rumah. Otomatis bu guru, orang tuanya pusing. Karena orang tua tidak dibekali cara bagaimana memberikan pembelajaran. Nah ini, dengan BDR ini kita insya Allah nanti sama-sama memahami bagaimana sih teknik pembelajaran di rumah itu supaya asik dan menyenangkan. Orang tuanya tidak stres, anaknya juga bahagia karena bisa bermain dengan keluarganya di rumah.
Ini dia salah satu bentuk fasilitasi. Alhamdulillah di BKB PAUD saya sudah melaksanakan ini. Jadi kemarin waktu belum diberlakukannya PSBB kembali 14 September, sebelum itu di BKB PAUD saya 2 minggu sekali saya memanggil orang tua secara bergantian. Jadi orang tua dibekali bagaimana cara membuat permainan-permainan alat edukatif di rumah dari bahan bekas, dan bagaimana cara jadi RPPM, rencana pembelajaran, disampaikan kepada orang tua. Ini salah satu kegiatannya. Kami para gurunya mengajarkan orang tua membuat puzzle dari kardus-kardus bekas, kemudian atau membuat alat-alat bermain lainnya, mengenal huruf, membaca dan sebagainya, itu dengan permainan alat-alat bekas di rumah. Mungkin nanti ke depan ini kita bisa dipraktekkan. Ini salah satu bentuk memfasilitasi orang tua agar dapat memberikan kegiatan bermain di rumah dengan menyenangkan dengan anaknya. Di mana aku bisa bermain? Jadi gini, kita mulai membuka nih. Kadang kita pernah berpikir apa benar sih gitu di rumah anak bisa belajar, gitu. Karena kita lihat di sini, di mana saja kita bisa bermain. Ini untuk anak-anak ya, karena saya memakai bahasa ini. Di mana aku bisa bermain menurut anak-anak di rumah? Karena aku tidak boleh ke sekolah, aku tidak boleh bertemu dengan teman-temanku, aku tidak bisa bertemu bu guru. Jadi aku harus banyak di rumah. Lalu di manakah aku bisa bermain? Ini, anak bisa bermain di kamar mandi. Oh, di kamar mandi, Bu? Betul, di kamar mandi. Anak bisa bermain di kamar mandi. Kemudian anak juga bisa bermain di dapur. Anak juga bisa bermain di ruang makan, bermain di ruang tidur, bermain di ruang tamu, bermain di teras, bermain di halaman, dan bahkan banyak lagi tempat-tempat bermain. Kita kupas satu-satu. Nah, kita lihat dulu senangnya membantu ibu di dapur. Kita lihat video ini. Wais, hari ini Wais mau bantuin mama. Mau bantuin mama ya? Iya. Belajar masak nah. Oke, pertama-tama gimana? Kita tuang dulu. Apanya? Itu apa? Beras. Terus berasnya secukupnya ya. Mati. Nah, setelah itu diapain lagi, Dek? Dicuci sampai bersih. Nah, udah dicuci bersih, masukkan ke dalam jikjer. Tutup. Lalu tekan deh. Apanya? Ini dikebawahin. Oke, terima kasih Wai sudah membantu Mama. Assalamualaikum. Nih, kita lihat anak tadi tersenyum dengan senang. Ibunya pun senang. Kebanyakan yang terjadi sebelum ini ya di lapangan, atau kita juga sering mengalami, kalau anak ikut misalnya ibunya lagi masak di dapur, anak kita masuk itu datang ke dapur, mah lagi apa? Respon dari orang tua bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Silakan. Marah biasanya, Bu. Nggak usah bantu-bantuin ibu. Iya, terus? Makan aja. Terus ada lagi? Dilarang keluar, Bun, jadi biar tidak mengganggu. Ayo mainnya di depan, jangan di dalam. Marah, Bun. Kadang membentak anak. Nah, kan? Tambah repot kalau anak-anak ikut nentuin, Bu. Nah, Benar tampak repot kalau anak-anak. oke, iya. Begitulah gambarannya ya. Begitulah gambarannya. Berarti tidak salah kalau saya sampaikan di sini ya, bahwa selama ini kita sudah menganggap anak-anak kita itu tidak ada. Betul nggak? Kita sudah menganggap selama ini anak-anak itu nggak penting. Kita sudah menganggap bahwa anak-anak itu pengganggu.
orang dewasa. Betul ya? Tidak salah berarti kalau saya simak dari pendapat-pendapat teman-teman semua tadi. Padahal apa yang diperlukan oleh anak itu sangat-sangat mendesak. Kemarin Bu Ipah juga membahas bahwa anak itu hari ini. Kalau anak sudah meminta, tidak bisa ditunda. Perkembangan anak itu akan berlanjut sangat pesat. Kalau ada satu fase saja yang tertinggal, maka akan kehilangan untuk fase-fase berikutnya. Ketika anak meminta bergabung, mama lagi apa? Aku mau dong pegang berasnya. Jangan-jangan nanti tumpah kamu ke sana. Bayangkan, satu kali itu saja kita orang dewasa melakukan itu, putuslah berapa ratus sel otaknya. Sehingga kecerdasannya akan terhambat. Karena ketidaktahuan, kita berulang kali melakukan itu. Namun demikian, karena ketidaktahuan kita lagi, ketika anak kita perkembangan kecerdasannya tidak sama dengan temannya atau dengan kakaknya, kita bandingkan. Kok kamu bodoh banget sih, gini aja nggak bisa? Coba lihat tuh si itu, cuman begini aja bisa. Padahal yang merontokkan sel otaknya itu siapa? Kita. Karena kita tidak merespon kemauannya, tidak memberikan kesempatan apa yang dia mau tahu. Gitu. Contoh tadi, kegiatan tadi adalah contoh kegiatan yang menyenangkan yang bisa dilakukan oleh mama dan anaknya di dapur. Itu anak laki-laki. Tapi mamahnya dengan sabar memberikan kesempatan, padahal kalau mamahnya yang melakukan nggak sampai 5 menit itu selesai nyuci beras. Ya Kak? Tapi karena dengan rasa cinta seorang mama kepada anaknya, diberikan kesempatan anaknya mencuci beras. Ketika anak menakar beras, itu banyak aspek perkembangan yang terstimulasi. Dia kognitif, dia tahu harus berapa takarannya. Dia tahu bahwa itu gelas bisa terisi. Ketika menuangkan, dia lihat konsentrasi mata. Fokus matanya itu beras, tumpahnya itu perlahan. Ketika dia menyentuh beras, sensori motornya, motorik halusnya itu berjalan. Ketika dia mencuci, dia tahu kognitifnya, dia tahu bahwa mencuci beras itu harus seperti apa, harus sampai bagaimana. Ketika dia memasukkan ke magic jar atau magicom, tombolnya harus, dia tahu cara menggunakan alat-alat. Itu banyak kecakapan hidup. Kalau masih panas jangan dimasukin, Bella. Jadi hanya dengan mencuci beras di dapur bersama Bunda, nilai-nilai agama dan moralnya sudah berkembang. Dia tahu caranya bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih bisa mencuci beras untuk makan. Motorik halusnya dia dapat, dia meremas-remas beras. Sosial emosionalnya dia dapat, dia bersabar menyelesaikan semua tahapan itu. Dari mulai menakarnya, mencucinya, sampai dia memasukkannya ke dalam magicom. Kognitifnya pasti, dia tahu semua cara melakukan itu. Kemudian berbahasanya. Berbahasanya pasti, ada komunikasi di sana. Ada instruksi-instruksi dari mamahnya. Pelan-pelan dia memahami bahasa itu. Setelah ini masukkan ke dalam magicom atau magic jar. Itu perintah-perintah sederhana dan anak paham. Jadi dengan satu kegiatan tadi, mencuci beras saja sudah bisa menstimulasi, merangsang kecerdasan anak, 5 kecerdasan anak. Apalagi ditambah dengan misalnya masaknya tadi mencuci sambil nyanyi-nyanyi. Tambah lagi seninya masuk di situ. Ini contoh konkret. Contoh konkret karena saya berharap bunda-bunda semua Pokja 2 lagi melihat dengan oh ini kegiatan belajar. Jadi yang selama ini mungkin dalam bayangan belajar di rumah itu yang membuat pusing orang tua, membuat stres, ini tidak lagi.
Karena belajar di rumah adalah melibatkan anak dalam kegiatan orang tua di rumah keseharian. Dan anak pasti senang. Akan bosan? Saya kira tidak. Tidak akan bosan. Kita lanjut lagi. Ini. Kita simak lagi yang ini. Yang terbesar ke yang terkecil. Ayo, mana lagi? Ya, pintar. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan naruh. Balik lagi. Ayo, usaha sayang. Mana? Tangannya yang satu ikutan. Ikutan. Dua-duanya tangannya. Nah. Oke, pelan-pelan. Konsentrasi. Tadi bisa ya kira mau diiniin. Nggak pas keseimbangan. Pelan-pelan. Coba. Nah. Pelan-pelan itu pelan-pelan. Oke. Banget Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Dek. Ayo, sebentar lagi berhasil. Ini. Dari ini. Ayo, Najma. Ayo. Pelan-pelan. Buat apa? Yes, gitu kan. Nah, Halo Bun. Halo. Apa? ini. Apa? Kenapa? Iya, ntar dulu. Oh ya udah. Nanti kalau saya sempet sih saya kesana aja ke ini aja lah ke PSPT. Kalau bisa kayaknya di PSPT. Belum menyimak ya, Bunda-bunda tadi belum. Dika yang sekarang ini berapa dapatnya? Tolong mic-nya di mute. Yang kemarin 500 ya. Yang udah. Oke, ya udah. Berarti udah naik itu kan? Halo. Nanti saya coba lagi deh, saya lihat lagi. Bunda berapa? Bunda, mute-nya mute. Suaranya hilang Bu Eha. Oke, maaf. Saya ulang lagi, maaf tadi ke-mute semua ya, karena masih mute secara kita simak atau kita kupas kegiatan anak ini tadi. Satu lagi dari prinsip bermain adalah mementingkan proses. Kita orang tua tidak diperbolehkan atau kita tidak melihat hasil dari kegiatan bermain anak, tapi proses adalah hal yang terpenting. Ketika Najma, ini peserta didik saya ketika Najma ini menyusun batu berulang kali. Jin Bu Ehat, suaranya kecil. Perasaan saya udah kenceng ya. Ini udah keras? Sudah? Cukup. Berarti mic-nya harus saya tempelkan begini ya. Ya. Gini. Kita simak tadi kegiatan Najma tadi, menyusun batu. Dia bermain di teras halaman karena kebetulan ada batu-batu kerikil.
Menyusun batu itu kegiatan bermain bagi anak yang penting adalah proses. Proses dia melakukan kegiatan itu. Prosesnya tadi kita sudah simak. Kita saja sebagai orang dewasa belum tentu sanggup menyusun batu bertumpuk seperti itu. Tapi Nazma ini dengan sabar dan telaten mengulang lagi sampai selesai. Kalau kita bandingkan dengan kegiatan pemberian LKS, lembar kerja siswa, yang kebanyakan sekarang dilakukan oleh para guru atau para pendidik dengan mudah biar gampang berikan saja lembar kerja siswa. Urutkan bisa saja nih dengan lembar kerja siswa, mengurutkan batu, menyusun batu, tinggal tarik garis misalnya gitu. Tapi dengan praktek seperti ini justru prosesnya itu lebih sangat berpengaruh kepada perkembangan sosial emosionalnya, kesabarannya, mentalnya, karakternya akan terbentuk. Dia akan menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Berkali-kali mencoba menyusun batu ini. Mungkin kita anggap sepele hanya menyusun batu. Tapi kita lihat menyusun batu itu perlu keterampilan, perlu kesabaran, perlu konsentrasi. Dan kita sebagai orang tua harus memfasilitasi itu supaya anak bisa melewati masa-masa ini. Melakukan hal apapun prosesnya harus ada. Ketika anak melakukan tahapan-tahapan ini, mentalnya, karakternya terbentuk. Dia akan menjadi anak yang bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Bukan menjadi anak-anak yang mentalnya mental kalengan misalnya. Baru kena hambatan sedikit frustasi. Baru dapat bully sedikit temannya di sekolah frustasi. Tapi kita bisa membentuk dengan satu kegiatan seperti ini saja, kita bisa membentuk anak-anak kita anak-anak yang tangguh. Mempunyai mental tangguh. Selain kognitifnya pasti dia tahu ini adalah batu kerikil, teksturnya beda. Kognitifnya dia tahu dia harus menyusun dulu kalau supaya batu ini bisa berdiri. Melalui proses tadi dia bisa membedakan. Berarti batu yang paling bawah itu harus yang besar. Kemudian terus sampai yang terkecil di atas. Itu prosesnya. Dan ini luar biasa sangat bermanfaat untuk menstimulasi semua aspek perkembangannya. Terutama tadi, karakternya. Menjadi seorang pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah. Dari satu permainan saja, menyusun batu yang ada di rumah. Ini tadi yang sudah saya kupas ya. Kemudian ini. Tadi di halaman saya berikan contoh konkret karena hari ini saya semua ingin mengajak bunda-bunda, meyakinkan bunda-bunda bahwa kegiatan bermain di rumah itu asik dan menyenangkan, baik bagi anak juga bagi orang tua. Ini kegiatan di meja makan. Kita simak lagi. Allahumma Dek makan apa? Nasi. Pakai apa? Apa nih? sayur. Sayur. Ini? Tahu. Susu. Kalau makan harus pakai Sayur. Ada sayur. wortel. Wortel. Ini apa namanya? Wortel. Wortel. Wortel warnanya apa? Ini warnanya apa? Wortel. Oranye. Nih dari makannya. Nih? Buncis. Warnanya? Hijau. Nih? Udah nggak suka buncis. Oh, suka dong, harus dimakan. Ini apa ini? Ada kacangnya. Kan? Kentang. Warnanya? Putih.
Lipstick. Ini apa ini? Ikan. Ikan. Selamat makan. Ini bikin apa nih? Aja. Oke. Dari tadi, nah saya ingin sharing pendapat nih dari bunda-bunda mengamati video tadi. Silakan. Responnya yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan Bu, angkat tangannya yang mau menyampaikan pendapat. Aspek perkembangan apa yang kira-kira tadi bisa terstimulasi dalam video kegiatan di meja makan tadi? Mengenai warna, Bu. Angkat tangannya biar tidak berebut, satu saja yang bicara, silakan. Lima bisa dibantu, ada yang sudah angkat tangan? Rapat, Pak. Saya lagi rapat. Belum kelihatan, Bu. Lagi, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Saya lagi rapat, Pak. Mengenai warna. Oh iya, Ibu Tuti Alawiyah ya? Nah, Ya. Iya. itu dari Aspek perkembangan sosial. Ibu Tuti Alawiyah dulu ya. Aspek Oke, perkembangan silakan, Bu. sosial. Oh iya, itu perkembangan motorik sosialnya. halusnya dan Karena motorik mampu mengendalikan kasarnya sudah bisa, Bu. Kemudian untuk bahasanya juga di situ udah tercakup. Ya. Kemudian untuk proses untuk apa namanya? Simulasinya juga dia udah bisa, Bu. Jadi itu udah mencakup semua dalam permainan itu semua, Bu. Jadi udah semuanya jadi satu, udah bisa dilakukan. Iya, terima kasih. Oh, ternyata Bu Tuti Alawiyah ada dua. Oke, yang satu lagi Ini saya dari kasih Pejaten Barat, kesempatan. Bu. Pejaten Iya. Barat. Oh, Ibu dari Mas Pejaten Barat. Iya, Iya. salam kenal Ibu. Iya, Silakan aspek- yang satu lagi. Terima kasih Ibu. Satu lagi biar nggak penasaran. Sama Ibu, semua aspek sudah terpenuhi, yaitu sosial, kognitifnya sudah, bahasanya sudah, Motorik. ya. Untuk fisiknya juga sudah, fisik motoriknya. Iya. Nilai-nilai agama dan moralnya Ya. sudah ya. Iya Ada. sudah, semua aspek sudah terpenuhi di situ Bu, karena Anda sudah bisa mengungkapkan, sudah bisa emosinya, menahan emosinya. Oke. Berarti makin yakin ya bahwa belajar di rumah itu, bermain di rumah itu mengasihkan buat anak. Iya, dan sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut. Ini lagi. Kita pokoknya hari ini kita habiskan dengan praktek-praktek supaya nanti bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini lagi. Kita simak. Bu, silakan Bu. Murah. Ini boleh Bu, saya mau dong Bu beli. Ini keranjangnya. Oh ya, sini saya mau ya. Ibu jual apa aja nih? Oh ini saya ada mau ini dong Bu, hand body Bu. Ini hand body harganya berapa Bu? 2.500. 2.500 apa 25.000? 25.000. 25.000 ya. Ya udah saya ambil ini ya, satu ya. Saya taruh keranjang ya. Terus sendal nih, boleh nih, sendalnya nih harga berapa ini Bu? Ini nomor berapa Bu sendalnya? Semuanya ini 200 ribu. Iya nih sendalnya 200. Oh iya. Oh, bisa kurangin lagi dong Bu. Harganya dong Bu. 10.000 aja bisa nggak? 10.000. Ada, silakan. Ah ya udah, saya ambil ya. 25.000 sama 10.000 ya Bu. Terus apa lagi ya? Ada juga ikrar tisu. Oh iya tisu, boleh tuh tisu Bu. Tisu nih ya Bu. Ini tisunya berapa nih Bu harganya Bu? 2.507. Hah? 2.507. Ya.
1.500. Iya. Oh ya udah, ini aja deh Bu. Saya beli ini aja ya Bu. Iya. Ini saya bawa ya Bu. Ibu uangnya Bu. 500, 577, 88, Ah, 9. Jadi oke. 99. Oke, ini Bu uangnya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, itu kegiatan bermain peran antara mamah dengan putrinya. Kita lihat ya. Orang bermain. Ini kalau takut begitu. Oke, kita kupas dulu yang ini tadi. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat tentang video ini? Saya izin minum. Ada yang menyampaikan pendapat? Silakan. Halo. Ya, kedengaran suaranya. Ini masih ada yang belum memainnya ya. Silakan. Silakan resen Bu kalau ada yang mau menyampaikan pendapat. Biar dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Wakil Sebutkan 2 Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Oh ya, silakan. Untuk video tadi, moral dan nilai agama sudah dapat, kognitif dapat, bahasa dapat, semuanya sudah tercakup dalam pembicaraan si anak tadi. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Dari Serengseng Bunda. Dari PAB PAUD Aneka Sari Bun. Iya, silakan Bun. Untuk kegiatan yang saya lihat itu semuanya sudah besar dan anak-anak mungkin semuanya senang ya Bun ya. Iya. Karena bermain, semuanya bermain, dia kegiatan yang orang dewasa itu dia suka. Tapi yang mengikuti anaknya, kendalanya kalau misalnya yang orang tuanya tidak mau melayani anaknya seperti ini, dia mau bekerjasama dengan anaknya misalnya Iya. Bun gitu. Iya. Kadang-kadang anak main sendiri gitu, Bun. Baik Ibu. Gitu. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Baik Ibu. Inilah tugas kita. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Tugas kita memfasilitasi orang tua supaya bisa atau mau dengan rela memfasilitasi kegiatan main anaknya di rumah. Pastinya harus memakai metode-metode atau cara-cara. Di pertemuan pertama kali di sosialisasi BDR dulu sudah disampaikan komunikasi positif, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana cara guru memfasilitasi orang tua untuk supaya mau bermain dengan anak. Dalam hal ini kita dulu harus paham betul apa itu bermain, pentingnya bermain, kemudian bagaimana cara bermain atau cara memfasilitasi anak. Kita sampaikan Bun kepada orang tua. Tadi caranya kalau masa sebelum PSBB kemarin saya melakukan itu, memanggil orang tua ke lembaga saya misalnya. Tapi kan masa ini tidak bisa ya. Kita harus betul-betul melakukan tidak ada kegiatan di luar rumah kecuali yang sangat-sangat urgent. Kita bisa melalui video call mungkin. Kalau video call itu kan bisa berdelapan ya kalau WhatsApp itu.
Kalau pakai Zoom kan kuotanya mungkin lebih besar dan harus banyaklah kendalanya. Kita video call saja, atau kalau tetangga terdekat kan masih bisa bertemu walaupun tetap dengan 3M. Kita yakinkan Bun, tugas kita kan memfasilitasi orang tua. Kita yakinkan bahwa bermain itu kepentingan anak gitu. Kalau bukan kita orang tuanya, siapa lagi yang akan memberikan kesempatan untuk bermain? Karena dengan bermain anak akan mencapai kecerdasannya. Dengan bermain semua aspek perkembangannya akan terstimulasi. Jadi memang tugas kita tidak boleh putus, harus terus-terusan berupaya menyampaikan kepada orang tua, kita sebagai kader PKK nih, menyampaikan kepada orang tua, kepada lingkungan kita, bahwa anak itu penting bermain dan bermain itu tidak boleh dilewatkan. Kita orang tua punya mungkin kepentingan yang mendesak yang harus dilakukan, tapi kepentingan anak jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Tadi sudah saya sampaikan, kemarin Bu Ipa menyampaikan satu teori bahwa anak itu hari ini. Jadi ketika hari ini anak meminta bercerita, misalnya, Mama tolong bacain aku buku cerita dong, ya itu harus kita lakukan. Karena anak tidak bisa menunggu. Ketika anak meminta sesuatu untuk melakukan, saat itu kecerdasan otaknya sedang terbuka dan sinap itu sedang siap menyambung. Tetapi kita kalau menghentikan, mengabaikannya, sinap itu akan putus. Dan itu harus kita sampaikan kepada orang tua. Gitu ya Bun ya, tugas kita menyampaikan kepada orang tua. Dan mulai dulu dari kita sendiri, diri kita sendiri, kepada ponakan, kepada anak kita, kalau yang masih punya anak kecil, kepada tetangga, ya tadi kepada orang tua. Karena kalau kita sudah bicara anak, berarti anak kita semua. Gitu. Itu tugas kita Bun, memberikan pemahaman kepada orang tua. Memang sulit dengan berbagai pengetahuan, berbagai latar belakang pendidikan dan ekonomi, orang tua akan sulit menerima ini. Kerjaan aja banyak, ngurusin itu ini suruh main kayak gitu kan pasti. Karena dari awal tadi saya sudah menangkap jawaban-jawaban yang dialami oleh bunda-bunda. Nah kembali lagi, tugas kita tadi memfasilitasi, yuk sama-sama, kita jangan putus asa, jangan pernah capek, mengajak, memfasilitasi orang tua untuk mau mendampingi anak-anaknya saat pandemi ini bermain di rumah dengan menyenangkan. Ayo kita singkirkan ego-ego kita sebagai orang tua dengan kesibukan-kesibukan kita, bahwa kepentingan anak untuk bermain itu luar biasa dan tidak bisa ditunda. Itu ya Bun ya. Tadi ini anak bersyukur, bahagia karena mempunyai orang tua yang mau bermain dengan dia. Dan ini alat-alat main yang dia pakai, alat-alat yang memang ada di rumah, tidak mengada-ada, dan insya Allah orang tua tidak akan pusing harus nyari itu, nyari kertas warna, nyari segala macam kalau memindahkan sekolah ke rumah ya. Kalau ini kan semua ada di rumah, ada tisu, ada botol, ada semua yang ada di rumah, jadi tidak akan pusing. Makanya hari ini itu ingin saya tunjukkan bagaimana macam-macam kegiatan sehingga membuka wacana kita, menginspirasi kita insya Allah nanti bahwa beginilah bermainnya, beginilah belajar anak yang sebenarnya. Itu ya Bun ya. Kita lanjut ya. Terima kasih Bun. Sama-sama. Nah ini kegiatan bermain di ruang tidur, di kamar. Kita lihat lagi. Assalamualaikum Rizka. Tadi Rizka sudah bantuin Mama beresin tempat itu. Rizka hebat loh. Oke. Sekarang bantuin Mama beresin bajunya Rizka ya. Oke. Terima kasih, silahkan. Itu namanya apa yang lagi disusun? Kaos. Oke. Sekarang beresin apa lagi tuh? Celana. Aduh, pintar. Sekarang apa lagi tuh? Baju. Sekarang baju. Iya. Terus
Terus ada baju lagi. Duduk sini lagi. Itu apa? Celana Rizka. Oke, pintunya belum ditutup sayang, pintu lemarinya. Oke. Terima kasih Rizka sudah bantuin mama. Sama-sama. Nah, kegiatan ini juga di kamar tidur. Lagi-lagi biasanya kita melarang anak, udah jangan ikut-ikutan nanti tambah berantakan. Kalau kamu yang beresin nanti nggak rapi gitu kan. Padahal dengan ini proses, jika anak terbiasa seperti ini, anak akan punya tanggung jawab juga merapikan tempat tidurnya, merapikan lemarinya. Kemudian apa yang bisa didapat dari aspek perkembangannya? Dia bisa membedakan mana celana, kemudian dia hitung celananya ada berapa, kemudian dia masukkan ke dalam lemari. Itu semua proses. Semua itu merangsang aspek perkembangannya. Begitu. Sampai dia tahu ini baju, ini celana, diletakkannya di mana. Dan ini juga kecakapan hidup. Maka dari itu kegiatan bermain di rumah adalah melibatkan anak dalam kegiatan keseharian orang tua. Jadi menganggap anak itu ada intinya. Karena selama ini tadi yang sudah saya tanyakan ke bunda-bunda dan bunda-bunda sudah sharing bahwa memang biasanya ketika anak mendekati kita saat kita melakukan kegiatan, kita menghadik dia, udah sana-sana main di sana, bunda lagi ini, udah sana main sama teman gitu. Akhirnya anak tidak tahu apa-apa tentang kegiatan di rumah. Ketika sudah agak besar, bundanya perlu bantuan anaknya tidak paham. Dia tidak tahu cara mencuci piring, dia tidak tahu bagaimana merapikan tempat tidur, dia tidak tahu ini yang namanya kunyit, dia tidak tahu yang namanya jahe. Gitu. Salah siapa? Salah kita, karena kita tidak melibatkan. Tapi kalau dilibatkan seperti ini, anak mempunyai kecakapan hidup dan kecerdasan yang luar biasa. Ini juga bukan hanya permainan seperti ini. Lalu mungkin ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau tinggalnya di kontrakan yang hanya 3 petak? Apakah bisa bermain di sini? Bisa. Kan yang dicari adalah alat main yang ada di rumah. Ketika kita ingin membicarakan kegiatan mengajak anak bermain di dapur, ya kita siapkan semua yang ada di dapur, bumbu-bumbu dapur. Walaupun hanya di petak kontrakan tidak masalah. Tidak menjadi masalah tempat itu. Yang terpenting tadi, meyakinkan orang tua bahwa kegiatan bermain di rumah itu penting dan orang tua mau berkorban dengan rela memfasilitasi anaknya. Ini juga bermain sederhana di tempat yang sederhana juga. Kita lihat. Ini bermain dengan kakaknya, adik kakak. Dan ini seru, permainannya sederhana, hanya sedotan. Dia gelosotan, biarkan saja dia kotor, tapi kan nanti bisa dibersihkan. Tapi di situ semua aspek perkembangan terstimulasi. Ya. Dan intinya adalah anak bahagia, karena itu yang terpenting. Ketika anak bahagia, semua informasi mudah masuk. Nih, di garasi juga asik. Main batu. Kita cari ajak ketika anak di garasi menunggu atau menunggu apa, sambil anak berkomunikasi. Mengambil batu-batu kerikil, membedakan teksturnya, menghitungnya, kemudian dia kepanasan, kita tanya bagaimana rasanya. Oh, ini sinar matahari, ternyata rasanya panas di kulit. Itu sudah stimulasi buat dia. Ini asik. Jadi dimanapun, kapanpun,
di rumah itu semuanya bisa dijadikan sarana bermain. Tapi kita harus sama sepakat bahwa kalau saya bicara bermain, berarti belajar buat anak. Karena sedianya belajar itu sambil belajar itu bermain buat anak. Bermain itu belajar buat anak. Kegiatan bermain anak itu sama seriusnya dengan kegiatan kita sekarang. Kita sedang mengikuti pelatihan atau kita sedang belajar. Serius. Dan buat anak itu buat bermain serius. Makanya kalau anak sedang asik bermain, disuruh itu pasti entar, dan kalau diganggu ngamuk dia. Itulah saat masa dia sedang belajar. Itu di garasi. Ini di teras rumah juga. Menyusun sendal-sendal. Ini pola dasar membaca. Ini di kurikulum 2013 ada. Jadi kalau ada pemahaman, anak PAUD itu dilarang belajar membaca dan menulis, itu salah. Karena di kurikulum 2013 ada tahapannya, di KD-nya ada. Tahapan awal membaca, tahapan awal menulis, itu ada. Tergantung bagaimana cara gurunya dan orang tua memfasilitasi mencari metode-metode yang benar. Tidak langsung anak di-drill, dikenalkan huruf. Jadi anak bisa baca tapi tidak paham yang dia baca. Banyak kan seperti itu karena mengejar target supaya anaknya lulus PAUD bisa masuk sekolah negeri yang favorit gitu. Padahal banyak tekniknya. Jadi kita pahami betul. Membaca itu, belajar membaca untuk anak usia dini bukan hal yang haram. Boleh karena di kurikulumnya ada. Tetapi di sini tanggung jawab kita orang tua dan para pendidik harus tahu caranya dengan benar bagaimana mengenalkan membaca kepada anak. Ini main di luar. Nah, silakan sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum nanti saya lanjutkan. Waktu kita kurang lebih nanti sampai selesai materi itu jam 11 ya kurang lebih, karena setelahnya kan ada mungkin penutupan dari Bunda Ati, nanti ada penugasan dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai di sini, silakan saya buka pertanyaan dulu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Lanjut, Bun. Ada yang mau bertanya dulu? Mau tanya, Bu. Silakan, yang mau bertanya dari mana, siapa, dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang mencari yang bertanya nih, belum kelihatan. Bisa dibantu, ditunjukkan. Silakan, Bu. Dari Pokja 2, Kelurahan Grogol Utara. Iya. Dengan Ibu siapa? Saya mau menanyakan seperti tadi yang bermain di rumah, Ibu. Misalnya membantu usaha, lalu bermain di kamar dan lain-lain. Suaranya kurang jelas, Ibu. Putus-putus, mohon diulang. Suaranya. Saya Bu Sri Sumiati dari Pokja 2. PKK Grogol Utara. Kalau tadi yang dari simulasi bermain itu bagus untuk yang orang tua, lalu untuk yang bermain dengan orang tua. Saya menanyakannya, apakah setiap hari itu kita boleh membuat sendiri permainan apa sehingga kalau butuh kita kan bicara dengan banyak orang tua, nanti akan menjadi sehingga materi yang akan kita sampaikan itu sehari ada berapa gitu, apakah hanya cukup ada minimal 2 atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Ibu mohon maaf, suara Ibu kurang baik saya dengar nih, jadi saya belum bisa menyimpulkan pertanyaannya. Bisa lewat chat mungkin ya? Bu Ehat dengan apakah coba Bu hari boleh berganti-ganti dan tidak hanya dengan orang tua, begitu kan Ibu? Kira-kira ya kalau yang saya tangkap. Maksudnya berganti-ganti apa, Bu Ima?
berganti-ganti permainan Oh ya. dan Iya. tidak hanya dengan orang Ya, tua. untuk hari itu ada berapa permainan gitu. Iya, betul Ibu. Nanti akan masuk ke materi rencana pembelajaran ya. Nanti saya akan sampaikan kegiatan yang dilakukan di rumah itu sesuai dengan minat anak, gitu. Jadi terserah anaknya. Anak ketika mungkin kita menyiapkan, misalnya ibu hari ini menyiapkan kegiatan di dapur ya karena sedang memasak. Tapi anak memintanya kegiatan lain. Itu boleh kita dahulukan dulu minat anak. Anak maunya bermain di mana dulu, gitu. Itu Bu. Jadi boleh-boleh saja. Ini kan yang tadi saya berikan contoh-contoh kegiatan itu upaya saya meyakinkan atau memberikan gambaran kepada bunda-bunda semua bahwa ini loh kegiatan bermain di rumah ini seperti ini. Jadi anak dan orang tua itu menyenangkan, senang atau bahagia melakukannya gitu. Tidak ada paksaan, semuanya terlihat gembira dan disitulah proses kegiatannya. Kemudian bolehkah tidak dengan orang tua? Boleh, dengan siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah. Kalau di rumah misalnya tidak ada orang tuanya, sama mbak atau sama siapa yang ngomong, boleh saja Bu. Tapi kita tetap diminta kalau ada dokumentasinya supaya bu gurunya bisa menilai perkembangannya gitu. Boleh saja bermainnya dengan siapa saja, dengan kakaknya, dengan adiknya boleh. Bagaimana Bu? Hai Ibu, ada lagi yang lain? Bun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan nama, dari mana ya? Saya dari Pokja 2, Kelurahan Tanjung Priuk. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi memberitahukan kepada orang tuanya yang selalu ngeyel, keras kepala, tidak mau diberitahukan ini loh harus begini, tapi dia tetap memberikan tugas kepada anaknya itu apa yang harus ada di buku saja. Bagaimana itu Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada di buku, berarti bu gurunya memberikan tugas di buku ya? Iya Bunda. Iya, ya itu tadi kesempatannya ini ya. Ini tugas kita nih Pokja 2. Setelah ini tolong disosialisasikan, diimbaskan kepada kader-kadernya di lapangan bahwa siap Bunda. Ya, BDR belajar dari rumah itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Yang dimaksudkan memindahkan sekolah rumah itu tadi memberikan buku, memberikan LK gitu kan. Otomatis orang tuanya inilah yang disuruh bu guru aja kayak gini. Itu tadi tugas kita memberikan pemahaman kepada guru-guru, kepada kader-kader BKB PAUD kita bahwa ini loh teknik BDR itu seperti ini. Ajak anak bermain di rumah. Tugas bu guru memfasilitasi orang tua, memberikan contoh-contoh kegiatan bermain kepada orang tua. Jadi anak itu bermain dengan media-media, dengan alat-alat peralatan yang ada di rumah. Sehingga orang tua juga tidak terbebani karena harus mencari-cari kan. Anak juga merasa senang karena dilibatkan dengan kegiatan orang tuanya di rumah. Gitu ya Bun ya. Ini setelah ini harapan kita. Iya Bun, itu sudah disampaikan Bun. Iya, terus masih saja berarti kadernya nih yang belum ya. Kadernya yang belum paham. Gurunya yang sudah memberikan penjelasan Bunda. Dari Pokja 2 Kelurahan Tanjung Priuk Jakarta Utara sudah saya sosialisasikan, tapi ibunya itu ngeyel gitu Bun, dibilangin tuh ngeyel banget gitu. Iya, itulah watak manusia ya Bun. Watak manusia berbeda-beda. Iya Bunda, jadi kita harus sabar ya Bun. Iya, betul sekali kuncinya itu. Insya Allah Bun, kita nggak sabar. Ya, saya nggak putus asa Bun, Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Kita harus sama-sama ya kerjasama kasih, semuanya. Iya. Ada Ya, pertanyaan Bunda. dari Sukanti Pokja 2 Jakarta Timur. Bagaimana penanganan untuk bermain pada anak yang hiperaktif di usia dini?
Ya, sebetulnya untuk anak-anak yang masuk ke special need ya, yang berkebutuhan khusus, ada ahlinya lagi yang harusnya bisa menjawab gitu ya. Ada teknik-teknik yang memang bisa menjawab gitu. Kalau saya ini kan bicara tentang umumnya anak-anak yang yang tidak mempunyai kebutuhan spesial. Gambarannya kalau yang untuk hiperaktif, orang tua pastinya harus sudah tahu trik-triknya, Bun. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena itu perlu pembahasan khusus gitu ya. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan dulu. Nah, kita tanya dulu si orang tua ini paham tidak kalau anak ini hyperaktif. Jangan-jangan penilaian kita saja. Kita juga tidak bisa menjudge langsung menilai anak ini hiperaktif. Harus ada dulu bukti atau keterangan dari psikolog misalnya gitu. Karena kita tidak berhak untuk menilai ya, memutuskan. Termasuk bagaimana penanganannya.